Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Min Flochen. Selamat datang di playlist dasar pemrograman episode kelima. Pernah gak kalian ketika terkena sanksi dan diperintahkan guru untuk menulis di papan tulis, aku tidak akan melakukannya lagi hingga 100 kali bahkan lebih? Capek? Yap, tentu itu pertama kali yang terlintas. Membayangkannya saja sudah sangat lelah ya. Tapi don't worry teman-teman, di bahasa pemrograman kamu tidak perlu melakukannya lagi secara manual. Karena ada yang namanya struktur algoritma perulangan. Apa sih struktur algoritma perulangan dan kenapa itu penting, Minflochen? Perulangan adalah suatu atau serangkaian bentuk kegiatan mengulang suatu statement atau kode sampai batas yang diinginkan. Dengan perulangan, kamu tidak perlu repot-repot menulis ulang statementnya berkali-kali. So, that's why ini menjadi sangat penting teman-teman. Oke, kita langsung ke contoh kasus yang tadi ya. Gimana sih Minflochen cara menuliskan 100 kali atau bahkan lebih? Aku tidak akan melakukannya lagi tanpa harus menuliskannya secara manual berulang-ulang. Yap, kita akan pakai yang namanya perulangan. Dimana ada 3 cara, yaitu for, while, dan do while. Biar nanti gampang bikin flowchartnya, teman-teman bisa bikin dulu nih algoritma atau pseudocode-nya. Buat tutorial, Minflow udah buat dan itu ada di episode pertama dan ketiga. Jadi boleh dicek ya yang belum nonton. Oke, di sini kita akan menggunakan pseudocode. Minflochen udah siapin pseudocode untuk kasus kita tadi. Dimana seperti biasa, teman-teman bikin dulu deklarasi programnya atau gampang sebutnya judul dari pemrogramannya. Kita kasih nama program perulangan tulisan. Ingat ya, defaultnya nulisnya itu tulisan dulu program, kemudian baru deh judulnya. Selanjutnya kamus atau variabel. Kita cuma butuh satu nih, yaitu nilai. Lalu bagian intinya yaitu algoritmanya. Perulangan memiliki 3 komponen penting. Pertama, ada start, adalah kondisi saat awal perulangan. Biasanya kondisi awal ini berisi perintah untuk memberikan nilai awal dari perulangan. Di sini kita beri nilai awalnya yaitu sama dengan 1, yang mana menandakan perulangan ini dimulai dari angka 1. Kemudian ada condition, adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berjalan. Selama kondisi ini terpenuhi, maka program akan terus melakukan perulangan. Misalnya, condition ini berisi perintah nilai kurang dari sama dengan 100. Maka, selama variabel counter nilai berisi angka yang kurang dari sama dengan 100, perulangan akan terus dilakukan. Selanjutnya, ada yang namanya increment. Merupakan bagian yang dipakai untuk memproses variabel nilai agar bisa memenuhi kondisi akhir perulangan. Bagian ini selalu dieksekusi di setiap perulangan. Disebut increment karena biasanya berisi operasi increment seperti i++ yang sebenarnya itu sama saja dengan i sama dengan i tambah 1. Maksudnya apa sih? Dalam setiap perulangan itu nilainya akan dinaikkan sebanyak 1 angka. Namun kita juga bisa menggunakan nilai lain seperti i sama dengan i+2. Sehingga variabel counter itu akan naik menjadi 2 angka. Kondisi ini juga bisa dilakukan untuk kondisi pengurangan yang biasa disebut dengan decrement. Oke, kalau udah kita coba nih buat flowchart pelurangannya. Kita buat dulu terminal untuk permulaannya. Ingat ya teman-teman, kalau dari awal menggunakan bahasa Indonesia, maka harus konsisten sampai akhir. Di sini Minflochen bakal menggunakan bahasa Indonesia, yaitu mulai. Setelah itu kita akan membuat predefined process untuk menampung variabel yang nilainya akan kita gunakan. Di sini Minflow kasih tipe datanya integer. Lebih lengkap mengenai tipe data bakal kita bahas di next episode ya. Selanjutnya kita akan menggunakan decision untuk kondisi di dalam perulangan, di mana jika nilainya kurang dari sama dengan 100, maka dia akan mencetak aku tidak akan melakukannya lagi. Dan kita akan menggunakan flowchart input atau output yang menandakan dia output adalah keterangan di dalam flowchart. Selanjutnya kita masukkan proses increment yang kita letakkan di dalam flowchart proses. Lalu yang terakhir masuk deh kita ke topik yaitu perulangan. Dimana setelah proses increment maka kita akan mendapatkan nilai yang baru. Kemudian alur atau flowchartnya akan kembali ke kondisi mengecek apakah nilainya masih memenuhi atau tidak. Jika iya maka program akan terus berulang. Jika tidak maka program akan selesai dan ditutup lagi dengan terminal selesai. Tadi Minflochen bilang ada 3 cara yang bisa digunakan di dalam perulangan. 2 lagi itu ada while dan do while. Untuk while, cara ini tidak berbeda jauh dengan for. Berikut pseudocode dari while. Seperti biasa, teman-teman bikin dulu deklarasi pemrogramannya.
Selanjutnya, kamus atau variabel kita cuma butuh satu nih, yaitu nilai. Lalu pada bagian intinya yaitu algoritmanya, perulangan memiliki 3 komponen penting. Pertama, start adalah kondisi pada saat awal perulangan. Biasanya kondisi awal ini berisi perintah untuk memberikan nilai awal dari perulangan, di mana kita beri dia dengan nilai sama dengan 1. Kemudian ada condition, adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berjalan, yaitu nilai kurang dari sama dengan 100. Selama kondisi ini terpenuhi, maka program akan terus melakukan perulangan. Increment adalah bagian yang dipakai untuk memproses variabel nilai agar bisa memenuhi kondisi akhir perulangan. So, ini nggak jauh berbeda sama yang for ya. Dan untuk flowchartnya sendiri itu sama persis seperti perulangan for. Oke, last one, itu ada do while. Nah, untuk sedikit perulangan yang ini sangat mirip dengan while. Dimulai dengan memberikan nilai awal yaitu nilai sama dengan 1. Hanya saja pertama kali proses yang dieksekusi adalah do. Baru dia melakukan increment dan terakhir baru dia melakukan pengecekan kondisi. Sehingga perulangan dengan do while akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan for dan while. Dimana jika kondisi tidak terpenuhi saat program pertama kali dieksekusi, maka program tetap akan mengeksekusi proses do walau hanya sekali. Sedangkan for dan while tidak akan mengeksekusinya dan tidak akan mengeluarkan output sama sekali. Untuk flowchart dari do while sendiri itu berbeda dengan dua sebelumnya. Kita coba buat bareng-bareng ya. Kita buat dulu terminal untuk permulaannya. Lagi-lagi MinFlowChain gak bosan buat ingetin kalau dari awal menggunakan bahasa Indonesia, maka harus konsisten sampai akhir. Di sini MinFlowChain bakal menggunakan bahasa Indonesia yaitu mulai. Setelah itu kita akan membuat predefined process untuk menampung variabel nilai yang akan kita gunakan. MinFlowChain kasih tipe datanya integer. Selanjutnya adalah mengeksekusi do atau tugas yang pertama, yaitu mencetak tulisan aku tidak akan melakukannya lagi. Selanjutnya kita masuk ke proses increment yang kita letakkan di dalam flowchart proses. Kemudian masuk ke main topik hari ini yaitu perulangan. Dimana setelah increment kita akan menggunakan decision untuk kondisi di dalam perulangan. Dimana jika nilai kurang dari 100 maka alur atau flow-nya akan kembali ke kondisi untuk mengecek apakah nilainya memenuhi. Jika iya maka ia akan mengeksekusi kembali program perulangannya. Jika tidak maka dia akan selesai. Dan kita tutup dengan terminal selesai. Oke, gimana nih teman-teman struktur algoritma perulangan? Cukup tricky ya, namun ini sangat memudahkan teman-teman dalam membuat programan. Jika ada yang mau didiskusiin, boleh banget MinFlowChain tunggu di kolom komentar. Jangan lupa buat nonton episode playlist dasar pemrograman lainnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.